Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 75A kelompok 3 Kabupaten Nganjuk akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kuci. Bersama saya Indah Murjati Ningsih SDN 2 Bajulan. Dan saya Mas Kurun dari SMA Negeri 1 Locarat. Dan saya Triwahyudi dari SDN 1 Sekarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Kurun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Mas Kurun hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali, Bu Indah. Nah, begini Bu Mas Kurun, saya lihat beberapa hari ini kok Bu Mas Kurun katanya mencari saya. Padahal saya kan memang kemarin BMTek di Solo. Mungkin ada yang Bu Mas Kurun tanyakan pada saya? Oh iya, begini Bu Indah, saya itu ingin diskusi terkait tugas saya itu kan saya akan mengcoach Bu Tri. Nah, jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Indah. Oh ya, berarti saya nanti sebagai observer ya Bu, sedangkan Bu Mas Kurun nanti sebagai coach dan Putri sebagai coachee. Baiklah Bu Mas Kurun, sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai awal nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mas Kurun. Yang pertama-tama nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, tentang kucing kita hari ini, coach dan kucing nanti saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kucing yang sudah Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Mas Kurun memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing, dan juga sebaliknya Putri sebagai kucing nanti memberikan bagaimana kucing merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian satu lagi, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya satu, kemitraan. Kemitraan itu begini Bu, panjenengan berdua nanti antara Bu Mas Kurun dan Putri itu seperti sahabat, mitra. Jadi tidak ada unsur-unsur saling menjatuhkan atau istilahnya unsur menjudge itu loh Bu ya, seperti itu. Kemudian proses kreatif. Nah, proses kreatif ini istilahnya untuk coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, kemudian sedangkan yang kucing nanti merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan, kemudian juga mampu menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan istilahnya menyelesaikan permasalahannya sendiri, menemukan ide-ide yang baru yang ingin istilahnya menyelesaikan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi antara coach dengan kuci mampu menggali kompetensi yang ada. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bu Mas Kurun yaitu kompetensi apakah yang ingin Bu Mas Kurun kembangkan pada kucing kali ini? Ya, terima kasih Bu Indah. Potensi yang akan saya kembangkan kali ini ada 3 Bu Indah. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam menghadirkan penuh. Maksudnya pada saat coaching nanti, pikiran saya itu nanti fokus ke coaching. Saya tidak memikirkan apa-apa selain kegiatan coaching hari ini. Yang kedua, mendengarkan aktif. Saya harus meningkatkan keterampilan saya dalam menyimak apapun yang akan disampaikan oleh coaching. Nah, setelah mendengarkan dengan aktif, saya ingin meningkatkan potensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan adanya pertanyaan yang berbobot, harapannya coaching nanti dapat meningkatkan ide-idenya dan mengembangkan dirinya sehingga potensi coaching nanti dapat meningkat. Seperti itu Bu Indah. Alhamdulillah.
Nah, tadi kan sudah pertanyaan pertama ya Bu. Kita lanjut lagi untuk yang pertanyaan kedua. Kompetensi bagian yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu yang ini. Jadi yang ingin saya observasi itu yang spesifik yang mana? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu Indah. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Karena apa? Tidak semua orang itu kan keterampilannya menyimak itu bagus Bu Indah. Ada kalanya orang itu fokusnya terpecah karena ketika menyimak mungkin ada suara-suara bising atau mungkin seperti apa gitu. Terus yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena tidak semua orang itu juga mampu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini saya harapkan dapat meningkatkan potensi dari Kuci sehingga Kuci nanti dapat menyelesaikan masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dialami oleh Kuci. Seperti itu Bu Indah. Iya, jadi nanti yang spesifik ini ada dua, yang dari Mas Kurun. Yang pertama tadi adalah mendengarkan secara aktif dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, ini akan ada pertanyaan lagi Bu Mas Kurun. Indikator ketercapaian apa dalam pengembangan serta tujuan pengembangan yang ingin Bu Mas Kurun lakukan dalam kucing kali ini? Indikator ya ini. Iya. Indikator ketercapaian dalam coaching kali ini adalah saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi setelah kegiatan coaching nanti, coach saya ini tidak merasakan kebingungan lagi. Mereka sudah mendapatkan pencerahan dari permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan. Seperti itu Bu Indah. Baik, Bu Mas Kurun, demikian dulu percakapan kita untuk observasi kali ini. Nah, silakan sekarang Bu Mas Kurun melakukan kucing dengan Kuci. Terima kasih Bu Endah atas kesempatan yang Bu Endah berikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Kurun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Ya, Putri, dengar-dengar Putri ada yang ingin disampaikan ya kepada saya. Iya Bu, memang betul ada beberapa hal, satu hal yang ingin saya sampaikan, yang menjadi pemikiran saya itu yang pengen saya sampaikan. Ya, baik Putri, mungkin tidak banyak waktu ya Bu yang kita miliki, hanya sekitar 10-15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol pada hari ini. Sebenarnya apa yang ingin Putri sampaikan kepada saya? Iya, 10 menit ya Bu ya, insya Allah cukup 10-15 menit cukup untuk saya Bu. Begini Bu, ini terkait dengan rekan saya di sekolah, di mana saya perhatikan mereka itu masih menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah Bu. Padahal kita tahu Bu ya, sekarang itu marak sekali teknologi yang bisa digunakan dari aplikasi-aplikasi dari HP, dari laptop itu juga bisa digunakan. Kemudian di sekolahan juga ada LCD yang bisa dimanfaatkan untuk menonton video, pembelajaran atau sebagainya. Namun guru-guru itu kelihatannya masih enggan untuk memakainya. Mereka hanya menggunakan ceramah, kemudian mengerjakan LKS, akhirnya pembelajaran tidak menarik. Ya, gitu Bu. Oh, berarti permasalahan yang mengganggu pikiran Putri adalah model atau pembelajaran yang kurang bervariatif ya Putri ya? Iya, betul Ya. Bu. Tadi Putri sampaikan banyak dari guru yang masih menggunakan model ceramah, padahal di sekolah itu medianya banyak, seperti itu Putri. Iya, Ya? Nah, Putri, dari percakapan kita nanti, apa sih yang ingin Putri dapatkan?
Ya, seperti apa yang disampaikan tadi ya, saya sampaikan tadi memang banyak guru-guru yang tidak menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu ya. Kemudian dari percakapan ini saya menginginkan bahwa saya ingin mendapatkan perubahan, Bu, perubahan khususnya dalam penyampaian pembelajaran yang bervariatif, Bu. Bukan untuk saya sendiri, tapi rekan-rekan juga, agar kita itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Iya. Berarti Putri itu ingin adanya perubahan tentang Iya, metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. iya Seperti itu betul Putri ya, ya. betul Bu Mas Gurun. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Putri lihat atau yang ingin Putri dapatkan? Ya, saya ingin perubahan dalam penyampaian metodenya atau modelnya atau media pembelajaran yang digunakan itu agar lebih bervariatif, Bu, Ya, ya, tidak ya. monoton. Misalnya menggunakan metode krisis yang sedang marak saat ini ya, atau menggunakan Canva yang banyak template-nya yang bisa kita pakai, kemudian PowerPoint. Jadi memanfaatkan LCD yang ada di sekolah. Apalagi sudah tersedia laptop, banyak laptop ya, banyak afirmasi laptop yang diterima di sekolahan sehingga bisa dimanfaatkan daripada tidak dimanfaatkan dan hanya mengandalkan LKS semata begitu, Bu. Iya. Baik, berarti Putri itu mengharapkan guru-guru itu menggunakan model atau metode yang bervariatif. Seperti Iya, itu Putri betul, ya. Bu. Nah, Putri, dengan menggunakan metode atau model yang bervariatif, itu kan merupakan sesuatu hal yang kalau kita lihat itu levelnya 10 Putri ya. Iya, Nah, kalau di sekolah Putri, kira-kira level guru-guru itu berada di level berapa Putri? iya. Kalau saya lihat bagaimana penggunaan media atau model yang bervariatif itu, saya lihat ya, saya berani memberikannya hanya di level 5, Bu. Ya. Karena di sekolah saya banyak guru-guru yang senior, kemudian untuk mencapai level yang di atasnya sulit, Bu. Iya. Putri mengatakan bahwa levelnya di 5 itu karena beberapa guru senior itu belum bisa memahami tentang model Heeh. pembelajaran seperti itu Putri ya, Iya, yang betul. iya, 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 ya. Masih menggunakan metode yang metode yang lama, lama. ya. Ya. Nah, kira-kira Putri, dari level kelima, dari level 5 itu kira-kira Putri itu ingin meningkatkan level keberapa Bu agar pembelajaran yang bervariatif itu tercapai? Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa guru senior ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan level itu saya berani di level 7 Bu. Itu sudah luar biasa bagus nanti bisa mencapai di level 7 itu. Ya. Putri kan ingin meningkatkan levelnya dari 5 ke 7 Bu ya. Ya, Nah, betul. kira-kira usaha apa yang akan Putri lakukan agar dari level 5 itu naik menjadi level 7 Putri? Iya, mungkin usaha yang saya lakukan agar meningkatkan dari level 5 ke 7 itu, saya bisa melakukan berbagai praktik baik gitu kan sebagai contoh bagi mereka ya, Bu. Karena bagaimanapun kalau kita punya ide, jelasnya kita juga harus memberikan contoh. Kemudian mentoring, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, dengan pendekatan personal. Kemudian juga membangun komunikasi yang baik dan tidak menyinggung perasaannya Bu, karena bahaya nanti perasaannya Iya, kalau iya. tersinggung. Ya, baik. Usaha yang akan Putri lakukan nanti adalah dengan cara berbagi praktik baik, Ya, mentoring, pendampingan individu antara Putri dengan rekan-rekan guru, dan melakukan pendekatan personal dengan komunikasi baik yang tidak menyinggung perasaan guru iya, yang lain. iya, Seperti iya, itu Putri betul ya. Bu. Nah, kira-kira strategi yang Putri terapkan ke teman-teman nanti agar teman-teman Putri nanti merasa nyaman dengan penyampaian itu seperti apa Putri? Ya, memang diperlukan sekali Bu menyampaikan itu dengan nyaman tanpa menyinggung perasaan agar tidak merasa digurui Bu ya. Mungkin nanti saya akan mencoba konsultasikan kepada kepala sekolah saya, kemudian membuat kegiatan praktik baik atau workshop yang tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi guru-guru yang khususnya untuk pembelajaran menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Karena ini memang sangat penting sekali dan perlu dicoba begitu. Ya, berarti Putri nanti akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah seperti itu, Putri ya? Iya, betul. Nah, tadi Putri menyampaikan akan mempunyai rencana seperti pendampingan individu, mentoring, dan workshop. Iya, betul. Untuk saat ini, menurut Putri, dari rencana-rencana tersebut yang akan direalisasikan terlebih dahulu yang mana, Putri? Ya dari rencana-rencana yang saya susun tadi itu sepertinya yang mentoring Bu, yang mungkin bisa dilakukan segera mungkin karena untuk workshop kita tahu sendiri perlu banyak persiapan. Nah, apalagi tentang dana gitu kan ya. Karena kalau workshop itu perlu mendatangkan narasumber yang capable gitu ya, kompeten sehingga ya pastinya dana itu juga dikeluarkannya banyak. Kegiatan mentoring itu pastinya kan memerlukan bantuan dari banyak pihak ya, Putri ya? Iya, betul. Nah, kegiatan mentoring ini nanti kira-kira yang akan membantu Putri itu siapa, Putri? Ya, untuk kegiatan mentoring ini pastinya kita butuh support Bu, kalau saya sendiri juga nggak bisa. Saya yang jelas pertama itu ya kepala sekolah Bu, karena kepala sekolah yang nantinya jadi pemimpin di situ, kemudian selain itu juga rekan-rekan yang lebih pandai di bidang IT, karena kita nanti kan bicara tentang media pembelajaran yang berbasis digital gitu. Kemudian guru-guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Jadi kita butuh sekali pengalaman-pengalaman beliau untuk ditularkan kepada kita semuanya. Ya, berarti nanti Putri akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya, Putri ya? Ya, betul Bu, kita berkolaborasi. Nah, kira-kira kegiatan itu nanti kapan Bu akan direalisasikan, Putri? Ya, untuk minggu ini mungkin belum bisa Bu, kita kan masih perencanaan ya. Jadi insya Allah saya rencanakan untuk minggu depan akan segera saya lakukan. Namun sebelumnya saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan di sekolah saya Bu, agar tidak kesannya mendadak gitu. Berarti Putri akan melaksanakannya pada minggu depan seperti itu, Putri? Iya, insya Allah semoga bisa terlaksana. Ya. Baik Putri, dari percakapan kita kali ini, apa yang sudah Putri dapatkan? Ya, alhamdulillah Bu, dari percakapan hari ini saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana mengadakan perubahan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru rekan di sekolah saya, yang menjadi dari yang monoton, hanya ceramah, bagaimana harus menjadi pembelajaran yang bervariatif dengan cara nanti saya mengadakan mentoring dan dilakukan dengan kolaborasi dengan rekan-rekan yang pandai IT serta rekan-rekan lain yang sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariatif sebelumnya Bu ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali Ya, rencana aksi yang akan Putri lakukan. Iya. Baik Putri, saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana Putri mampu melakukan mentoring dan semoga berhasil Putri. Ya, doanya Bu. Iya. Sekian dulu Putri percakapan kita kali ini. Tetap semangat dan semoga berhasil Putri. Ya, terima kasih Bu Mas Gurun untuk waktu yang diberikan Bu Mas Gurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Gurun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Nah, tadi kan Bu Mas Gurun sudah melaksanakan coaching dengan Putri. Alhamdulillah, bagaimana Bu, berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, Bu Indah. Alhamdulillah. Nah, begini Bu Mas Gurun, sebelum penutupan, saya itu kan sebagai observer. Nah, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan observasi. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mas Gurun, apa saja yang sudah Bu Mas Gurun lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Monggo Bu Mas Gurun.
Ya, terima kasih Bu Endah. Tadi saya sudah melakukan kucing kepada Bu Tri. Saya melakukan kucing dengan menggunakan alur tirta. Yang pertama, menanyakan tujuan. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang keempat, tanggung jawab. Nah, dari kucing yang saya lakukan, saya dapat menemukan beberapa poin Bu Indah. Yang pertama, Putri selaku koci akan melaksanakan pembelajaran dengan model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan metode kuisis. Metode kuisis ini sekarang sudah marak digunakan, atau menggunakan Canva, PowerPoint. Jadi Putri akan memanfaatkan LCD yang ada di sekolah. Yang kedua, Putri akan mengusahakan untuk menaikkan skala dari 5 menjadi 7 dengan berbagi praktik dengan melaksanakan mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini Putri akan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, rekan guru, dan guru-guru yang ahli di bidang IT. Yang ketiga, Putri akan melaksanakan kegiatan tersebut minggu depan, karena kalau dilakukan minggu ini pastinya kan belum bisa ya Bu Indah ya. Yang keempat, Putri sudah mendapatkan gambaran bagaimana mengadakan perubahan model pembelajaran yang bervariatif di sekolahnya dengan cara mentoring, dan Putri akan berkolaborasi dengan rekan IT atau guru yang pandai di bidang IT serta guru-guru lain yang sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Seperti itu Bu Indah. Ya, terima kasih Bu Mas Purun. Nah, sebagai observer, saya lihat proses kucing Bu Mas Purun dan Putri sudah berjalan dengan baik. Saya lihat tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta ya. Sebagai kata kunci saya lihat tadi menanyakan tujuan. Kemudian saya lihat ternyata dari pihak uji ini pembelajaran yang kurang bervariatif, seperti itu ya. Kemudian juga sudah Mas Guru sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini juga Putri sudah mulai istilahnya menemukan ya solusi-solusi tadi dengan pembelajaran yang istilahnya menggunakan Canva, Quizzes yang sekarang sedang tren itu ya Bu ya. Iya. Kemudian berbagi praktik baik dengan rekan-rekan, kemudian berbagi praktik baik dengan kolaborasi dengan yang pinter IT, kemudian juga istilahnya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan semuanya istilahnya menunjang. Jadi sebagai kunci, Putri juga sudah mulai bisa menemukan solusi-solusi tersebut. Juga saya lihat tadi sudah bertanggung jawab akan segera melaksanakan tindak lanjut dari kucing kali ini. Nah, Bu Purun juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi saya lihat bagus sekali. Kemudian Putri juga mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi dari istilahnya level 5 ini akan dinaikkan menjadi level 7 itu sudah luar biasa. Nah, kucing yang sudah dilakukan dengan prinsip juga saya lihat sudah sesuai dengan prinsip kucing, yaitu yang pertama tadi adalah kemitraan ya, panjenengan berdua tadi sudah istilahnya tidak ada menjudge ya, sudah berdua. Kemudian tadi juga sudah prosesnya kreatif ya. Yang tadi itu loh Bu, pertanyaan berbobot, kemudian menanyakan itu sudah merupakan proses yang kreatif. Dan ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan, mampu istilahnya menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini ada satu lagi Bu, ya, pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mas Purun kembangkan tadi berdasarkan hasil kucing yang baru saja Mas Purun lakukan dengan Putri? Ya, terima kasih Bu Indah. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi
present atau menghadirkan kesadaran penuh saat saya melakukan coaching. Saya ingin meningkatkan keterampilan dalam menyimak, Bu, menyimak apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya nanti dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Harapannya coach nanti dapat menemukan ide atau meningkatkan kompetensi yang coach miliki. Seperti itu, Bunda. Iya, terima kasih. Nah, ini yang terakhir ya. Ini juga saya ingin mengajukan pertanyaan. Harapan-harapan apa sih yang sebenarnya Bu Mas Purun inginkan setelah adanya coaching ini? Harapan saya, yang pertama, coach itu bisa berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksinya. Yang kedua, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching yang nanti akan bermanfaat untuk orang banyak, sehingga orang-orang nanti dapat meningkatkan potensinya dan dapat melakukan pengembangan terhadap diri rekan-rekan saya, Bunda. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Mas Purun. Nah, ternyata coaching ini memang banyak sekali manfaatnya bagi kita. Semoga nanti saya juga berharap Bu Mas Purun tetap semangat dengan melakukan coaching. Mungkin nanti pembelajaran akan menjadi lebih baik, peserta didik juga merasa aman, nyaman seperti itu ya. Tetap semangat Bu Mas Purun, semoga kita selalu berbagi praktik baik seperti ini. Dan saya akhiri, sekian saja dari kita untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih Bu Mas Purun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. 7 menit. Iya ya.